Minangkabau telah menjalankan sistem demokrasi sejak abad lalu yang terpancar dari sistem pemerintahan adatnya. Ada dua sistem adat utama di Minangkabau, yakni Kotopiliang dan Bodicaniago. Yang keduanya melahirkan praktik demokrasi dengan prinsip keadilan sosial. Sistem Kotopiliang berkarakteristik hierarkis, di mana kepemimpinan dihuni oleh penghulu yang berjenjang dari tingkat suku hingga pucuk nagari. Filosofinya disebut berjenjang naik bertangga turun, yang berarti struktur kepemimpinan maju secara bertingkat seperti menaiki tangga. Dalam sistem ini, gelar penghulu adalah pusaka yang hanya diwariskan dan tidak bisa diganti selama pemiliknya masih hidup. Kekuasaan dihormati dan didukung oleh ulama selaras dengan prinsip adat basani syarak basandi kitabulah. Sistem Bodicaniago lebih egaliter dan demokratis dengan filosofi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sistem ini mengedepankan musyawarah dan mufakat seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, menegaskan persamaan hak dan partisipasi aktif masyarakat tanpa tingkat hierarki yang ketat. Kepemimpinan lebih fleksibel dan terbuka untuk diskusi kolektif. Praktik demokrasi Minangkabau ini bersifat partisipatif dan kolektif, di mana pengambilan keputusan tidak berasal dari atas, melainkan dari hendak masyarakat yang bermusyawarah bersama. Musyawarah ini dilakukan mulai tingkat rumah gadang, kaum, sampai penghulu dengan tujuan mufakat demi kepentingan bersama. Sejarah demokrasi Minangkabau memiliki akar yang kuat dan panjang dalam adat dan budaya masyarakatnya. Demokrasi di Minangkabau bukanlah sesuatu yang baru muncul setelah kedatangan Barat atau Indonesia merdeka, tetapi telah hidup sejak lama dalam sistem sosial yang disebut adat basandi syarak basandi kitabulah. Bukti adanya demokrasi dalam budaya Minangkabau dari sejak dulu yaitu dengan adanya falsafah yang diterapkan dalam kehidupan adat seperti boleh ai adat pamulu, boleh kato adat mufakat, mengajarkan bahwa segala keputusan harus diambil melalui mufakat. Alur jopatui sabana-bana, setiap tindakan dan keputusan harus sesuai dengan kebenaran dan norma yang berlaku. Kota Tua Padang adalah bukti nyata bahwa tradisi demokrasi telah bertransformasi namun tetap hidup dalam ruang perkotaan. Nilai musyawarah, mufakat, dan keterbukaan yang berakar di Minangkabau terus diwariskan hingga kini. Di tengah arus perubahan zaman, semangat kolektivitas dan partisipasi publik tetap menjadi landasan pengelolaan kawasan, menjadikan Kota Tua Padang sebagai simbol harmoni sejarah, budaya, dan demokrasi Minang yang lestari. Demokrasi Minangkabau berakar kuat dalam filosofi adatnya. Sistem politik dan sosial Minangkabau sejak berabad-abad lalu dikenal egaliter, menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai landasan dalam berbagai pengambilan keputusan. Tradisi ini tampak pada konsep Medan dan Bapaneh, arena terbuka di mana para penghulu dan tokoh masyarakat bermusyawarah, serta balairung adat yang menjadi tempat diskusi bebas tanpa sekat, melambangkan persamaan hak dan transparansi. Demokrasi Minangkabau di Kota Tua Padang bukan sekedar teori, tetapi telah membentuk identitas kolektif masyarakat yang cinta musyawarah, terbuka terhadap gagasan dan menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kemajuan zaman. Beberapa bangunan lama di Kota Tua Padang, meski bergaya Eropa, namun seringkali memiliki fungsi sosial yang tetap mengedepankan nilai gotong royong dan juga keterbukaan.
gedung-gedung pertemuan, surau, hingga rumah gadang milik perantau yang sukses menjadi tempat diskusi, rembuk warga, bahkan musyawarah antar kaum. Ini adalah contoh nyata bahwa ruang fisik pun berperan dalam memfasilitasi nilai-nilai demokrasi Minang.